Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hazana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Puji puji syukur hanya kepada Allah jualah yang pantas kita puja dan kita puji. Berkat rahmat dan kasih sayangnya kita masih diberikan kesempatan hidup sehingga kita dapat menikmati kehidupan ini. Limpahan Ramadan salam semoga senantiasa dicurahkan kepada manusia teladan sepanjang masa Nabi Muhammad SAW. Karena berkat perjuangannya lah kita dapat merasakan bagaimana manis dan baiknya ajaran Islam. Para pendengar yang benar, Bismillahirrahmanirrahim. Membersihkan diri dari segenap dosa, menyesali setiap dosa yang kita lakukan, bertekad tidak mengulangi perbuatan dosa seumur hidup kita. Itulah yang dinamakan taubat. Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan bertaubatlah kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Inilah himbauan Allah, karena saking sayangnya kepada kita disuruh Allah untuk bertobat. Karena kita ini hanyalah manusia biasa, tidak luput dari dosa, dari noda. Oleh karena itu, seringlah kita bertobat kepada Allah agar dosa-dosa kita bisa diampuni oleh Allah SWT. Kemudian Rasulullah bersabda, diriwayatkan oleh Muslim, hadis nomor 2702. Ya ayuhan nas, tubu ilallahi, atubu ilallah fil yaumi akhirati. Wahai sekalian manusia, bertaubatlah kepada Allah. Sesungguhnya aku bertobat 100 kali dalam sehari. Rasulullah saja, beliau telah dijamin masuk surga, namun dia selalu rendah hati bertobat kepada Allah, karena beliau merasa beliau adalah manusia biasa, beliau bukan malaikat. Nah, bagaimana dengan kita? Kita yang selalu berbuat dosa, masih malaskah kita untuk bertobat? Namun bila sulit, semoga kita tidak termasuk orang-orang yang sulit untuk bertobat. Karena kita selalu dianjurkan sebelum kita berdoa, doanya bacaan tobat dan sholawat pada Rasulullah SAW. Dengan mencontohkan perilaku Rasulullah. Jadi jangan sampai kita segan, malas untuk bertobat pada Allah. Langkah ruginya kita. Selagi nafas masih ditenggorokan, mari kita banyak bertobat. Kemudian Rasul bersabda oleh Muslim, sebelumnya Allah membentangkan tangannya pada malam hari untuk menerima taubat orang-orang yang berbuat kesalahan di siang harinya, dan membentangkan tangannya pada siang hari untuk mereka orang yang melakukan dosa pada malam hari.
Demikian hingga matahari terbit dari barat. Masya Allah. Kurangkah sayangnya Allah pada kita? Kurangkah sayangnya Rasul kepada umatnya? Rasul menyampaikan apa yang sukai Allah. Allah senang pada orang-orang yang Allah selalu menerima taubat kepadanya bersungguh-sungguh untuk bertobat, untuk mohon ampun pada Allah atas segala dosa. Jadi jangan sampai kita menjadi orang-orang yang merugi, orang-orang yang berat mulutnya untuk melantunkan mohon ampun atau bertobat kepada Allah. Sadarilah bahwa kita manusia tidak ada yang sempurna. Secara sengaja dan tidak sengaja kita sering melakukan dosa, apakah itu dosa besar dan dosa kecil. Saya teringat suatu bait lagu, ini bisa saya masih kecil tapi nggak tahu siapa yang memberikan sangat menuntut tentang taubat. Bunyinya begini: bertaubatlah, bertaubatlah dengan hati sesungguhnya, mohon maaf keampunan pada Tuhan yang kuasa. Tadahkanlah tanganmu dan rendahkanlah dirimu. Menangislah bila perlu, akui segala dosamu. Bertaubatlah, bertaubatlah dengan hati sesungguhnya. Bertaubatlah, bertaubatlah, pintu taubatmu terbuka. Bagus, mengandung lagunya, mengandung nasihat yang sangat dalam. Hendaknya kita sebagai manusia biasa selalu mohon ampunan kepada Allah dan melaksanakan taubat, sebenarnya taubat, dan artian kita tidak melakukan perbuatan yang telah kita buat, perbuatan yang tidak sukai Allah, yang telah kita lakukan, dengan melakukan taubat, dengan melakukan taubat nasuha. Semoga sedikit berbagi untuk hal ini dapat memberikan cahaya dalam hati kita, sehingga kita dapat lebih bijak dalam bertindak, lebih banyak untuk mengabdi kepada Allah, karena kita diutus muka bumi Allah untuk mengabdi kepada. Apabila kita berbuat kesalahan, kepada Allah, sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Demikianlah berbagi ilmu pada hari ini. Semoga dapat menjadi iktibar atau pelajaran bagi kita semua, dan semoga ilmu yang kita dapatkan dapat kita praktekkan di kehidupan sehari-hari. Kita tidak perlu banyak ilmu tapi tidak kita praktekkan, dan sedikit kita praktekkan, karena ilmu yang banyak tidak dilaksanakan, apalagi tidak dibagikan kepada orang lain, sama halnya dengan pohon yang indah namun tidak berbuah apa artinya. Jadi walaupun sedikit kita lakukan dengan sebaik-baiknya secara rutin, itu lebih dan lebih bermakna. Demikian, bila taufik dan hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.